Sahabat-sahabat Kristus, salam jumpa dalam acara Sabtu, Sarapan Bersama Tuhan. Adapun menu sarapan hari ini diambil dari Lukas pasal 24 ayat 28 dan 29. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Lalu Yesus berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah Yesus untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Pada tahun 1915 sebuah kapal besar karam di Laut Atlantik. Di antara para penumpangnya ada para anggota paduan suara laki-laki dari sebuah gereja di negeri Wales. Mereka terapung-apung di laut luas tidak bertepi sambil berpegangan pada rakit yang sudah rusak. Malam itu dingin dan gelap gulita. Gelombang laut terus menerpa mereka dengan keras dan mengombang-ambingkan mereka tanpa daya. Kelompok paduan suara laki-laki itu berdoa dan berharap kepada Tuhan. Tetapi setelah beberapa jam mereka akhirnya sudah mulai putus asa. Salah seorang di antara mereka mengusulkan untuk menyanyikan sebuah lagu terakhir sebelum mereka semuanya mati. Suara mereka dipadukan dan kemudian berkumandanglah sebuah lagu rohani berjudul Abide With Me yang oleh Yamuger atau Yayasan Musik Gerejawi diterjemahkan menjadi Tinggal Sertaku dan tercantum dalam Kidung Jemaat nomor 329. Tinggal sertaku, hari telah senja, gelap makin turun, Tuhan tinggallah. Lain pertolongan tiada ku temu, Maha Penolong tinggal sertaku. Tiba-tiba terdengar peluit kapal. Betapa melegakan bunyi itu. Pasti ada kapal penyelamat yang sudah mendengar suara pujian mereka. Maka dengan bersemangat, dengan suatu semangat yang baru, maka mereka pun menyanyikan bait yang kedua. Hidupku surut, ajal mendekat, nikmat duniawi hanyut melenyap, tiada yang tahan, tiada yang teguh, Kau yang abadi tinggal sertaku. Dipimpin oleh kumandang lagu rohani itu, kapal penyelamat akhirnya berhasil menemukan lokasi rakit mereka dan kemudian mengangkat mereka ke atas kapal sehingga mereka selamat dari ancaman bahaya maut tenggelam di laut luas. Sahabat-sahabat Kristus, kalian mungkin sudah tahu, bahkan sudah sering menyanyikan lagu rohani berjudul Tinggal Sertaku. Tetapi mungkin tidak banyak yang tahu kisah di balik penciptaan lagu buah karya Henry Francis tersebut, yang sangat indah dan sangat memberkati banyak orang di seluruh dunia. Itulah sebabnya saya akan berbagi kisah berdasarkan buku riwayat lagu pilihan dari nyanyian pujian karya H.L. Cermat. Henry Francis dilahirkan pada tahun 1793 di Skotlandia, tempat ayahnya sedang bertugas sebagai tentara Inggris. Di saat usia masih muda, Henry Francis sudah menjadi yatim piatu dan harus berjuang keras untuk mendapat pendidikan. Bakatnya sebagai penyair menolong dirinya dalam perjuangan itu. Sampai 3 kali ia mendapat hadiah dalam sayembara mengarang saja. Henry Francis pada mulanya merasa bingung dengan dua pilihan sulit antara menjadi seorang dokter atau seorang pendeta. Tetapi setelah beberapa bulan
Belajar ilmu kedokteran, akhirnya ia memutuskan untuk menjadi seorang pendeta. Karena ia merasa pekerjaan itu sangat sesuai dengan bakat dan tabiatnya. Memang sejatinya, atas dasar pilihan karierlah Henry Francis mengambil keputusan tersebut, dan bukan karena ia merasa dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi hambanya dan melayaninya sebagai seorang pendeta. Pada suatu hari, pendeta Henry Francis diminta melayani seorang gembala sidang yang sedang sakit keras. Ternyata kondisi kerohanian pendeta itu sama parahnya dengan kondisi jasmaninya. Dengan terus terang ia mengakui bahwa dirinya belum yakin akan keselamatannya, baik di dunia maupun di akhirat. Mendengar hal itu, maka Henry Francis menjadi terkejut karena ia sendiri juga belum yakin akan keselamatannya. Maka kedua pendeta tersebut mulai membaca Alkitab dan bersama-sama bergumul dalam doa. Pada akhirnya mereka berdua sungguh-sungguh percaya kepada Yesus Kristus dan mengakuinya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan tidak lama kemudian, yang sakit meninggal dunia dalam damai sejahtera, sedangkan yang sehat melanjutkan hidupnya memasuki suatu kehidupan pelayanan yang benar-benar baru. Henry Francis tidak lagi sekadar berkhotbah, berkunjung, dan menggembalakan jemaatnya hanya demi menunaikan tugas kewajiban sebagai pendeta. Tetapi ia mulai bersungguh-sungguh menghayati jabatannya sebagai hamba Tuhan dan pemberita Injil. Meskipun pelayanannya semakin baik, tetapi tetap tidak bisa optimal karena terus terganggu oleh kesehatan tubuhnya yang terserang penyakit TBC. Oleh karena itu, pada tahun 1823, ia dipindahkan ke sebuah desa nelayan di tepi pantai laut dengan harapan tempat tersebut dapat lebih menyehatkan baginya. Kurang lebih 24 tahun kemudian, tepatnya pada hari Minggu, tanggal 4 September 1847, Henry Francis tidak lagi sanggup melakukan pelayanan karena kesehatannya yang memburuk. Dan ia sendiri mengakui bahwa dirinya merasa lemah sehingga seperti hanya dapat merangkak saja. Sahabat dan sanak saudaranya menganjurkan supaya ia tidak usah memaksakan diri. Tetapi pada hari Minggu itu, Henry Francis bukan hanya berkhotbah pada kebaktian pagi, melainkan juga memimpin perjamuan kudus. Minggu sore hari itu, Henry Francis berjalan-jalan santai di tepi pantai laut, lalu duduk-duduk di atas sebuah batu karang sambil melepas lelah. Di pelabuhan kecil itu ada banyak perahu nelayan. Air laut berubah warna karena ditimpa cahaya mentari senja. Dari biru berubah menjadi kuning, dari kuning berubah menjadi merah. Ketika mentari sudah terbenam di ufuk barat, maka pendeta Henry Francis pulang dan masuk ke kamarnya. Keluarganya menyangka ia akan beristirahat, tetapi ternyata ia malah mengambil kertas dan pena lalu mulai menulis. Beberapa saat kemudian pendeta Henry Francis keluar dari kamarnya dan menyodorkan kepada keluarganya sebuah lagu yang sudah selesai ia tulis, baik syair maupun melodinya. Rupanya ia sedang memikirkan peristiwa yang tercantum dalam Injil Lukas pasal 24 ayat 13 sampai 35. Yang mengisahkan perjumpaan Tuhan Yesus Kristus dengan dua orang muridnya yang sedang melakukan perjalanan dari Yerusalem ke Emmaus. Ketika mereka mendekati kampung Emmaus, maka dua orang muridnya itu mendesak Tuhan Yesus Kristus untuk tinggal dan berkata, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lukas pasal 24 ayat 29.
Lalu masuklah Yesus untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Henry Francis memakai kisah tersebut dalam arti kiasan. Mungkin ia sedang merenungkan perjalanan hidupnya dari dunia fana ke surga baka. Menjelang ajalnya, ia tahu betul kepada siapa imannya harus disandarkan. Maka terciptalah sebuah lagu permohonan supaya Tuhan Yesus Kristus tetap tinggal besertanya. Kira-kira 2 bulan kemudian, tepatnya tanggal 20 November 1847, Henry Francis mengembuskan napas terakhirnya dan kata-kata penghabisannya adalah, "Oh, tiada yang mengerikan di alam maut. Tuhan Yesus telah turun ke dalam kubur mendahului aku, dan ku peroleh damai serta harapan." Lalu sambil menunjuk ke atas, Henry Francis kembali berkata, "Damai, sukacita." Sahabat-sahabat Kristus, sama seperti Henry Francis mengalami damai sejahtera dan sukacita surgawi karena Tuhan Yesus Kristus tinggal besertanya, maka kita pun akan mengalami hal yang sama. Ada damai sejahtera dan sukacita surgawi jikalau Tuhan Yesus Kristus tinggal beserta dengan kita. Mari bersama-sama kita menyanyikan lagu pujian yang sangat indah ini, "Tinggal Sertaku", bersama-sama dengan Sekoji dan kawan-kawan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Jadi pegangan sejati. Walau lahir baru tetap ada masalahku dan masa lalu, syukuri tanpa rasa malu. Ku angkat tinggi tanganku tanpa ada ragu. Hanya nama Yesus pusat harapanku. Ku lalui hidup ini lewati pasang surut, dalam kemenangan atau diserang di sudut, terjepit menjerit kala terlihat kusut. Tak mengutuk, ucap syukur lewat mulut. Tangis ini akan diubahnya jadi tawa, kan diangkatnya diriku dari dasar rawa. Puncak begitu indah bila mulai dari bawah, menatap ke angkasa suatu hari ku dibawa. Tinggal sertaku, hari telah senja, gelap makin turun, Tuhan tinggallah lain pertolongan, tiada ku temu. Dalam panik, I can't understand the plan. Serasa hilang harapan like I just lost a friend. Tanpa arah petunjuk, man, you know I can't pretend. Sudah susah-susah, tapi semua musnah. Segalanya berubah, aku tetap gagal juga. Jadi makin gundah bila ulang dari mula. Tak hanya tersungkur, aku luka hati pula. Tarik nafas dalam, resapi kenyataan. Memang keadaan terlihat berantakan. Deep inside I believe that Jesus tetap akan ubah situasi hidupku, bisa merasakan. Tangisku syukuri, I smile a little just to change my heart. It's not that simple. Tak mudah bila dengan kekuatan sendiri.